Baik, sekarang kita mulai sejarah munculnya disiplin ilmu yang bernama ulumul Quran. Di zaman Rasulullah itu belum ada namanya ulumul Quran. Bahkan ilmu tajwid belum ada. Bahkan Al-Quran di masa beliau yang ditulis itu belum ada titik sama harokatnya. Kok bisa? Bisa. Coba kita cari, tapi di sini nggak connect ya. Saya lupa nggak memberikan contoh huruf yang gundul dan wudo. Maksudnya gundul nggak pakai harokat dan nggak pakai titik, begitu. Kalau kita sekarang sudah pakai titik, pakai harokat, kadang masih belum lancar. Dulu awalnya begitu, tidak pakai titik dan nggak pakai harokat. Di zaman Rasulullah, ketika ada ayat Al-Quran turun, itu dihafal. Kemudian sahabat yang ditugasi menulis Al-Quran menulis itu. Tetapi belum kemudian dipisahkan secara tematik ini tafsirnya, kemudian ini khusus Al-Qur'annya belum. Ketika itu yang ditulis hanya ayat Al-Qur'an saja. Karena kalau ada masalah tentang ayat langsung bisa bertanya kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat itu orang Arab asli yang bisa bahasa Arab. Jadi tidak sebanyak kita permasalahan nggak paham maknanya begitu. Tapi intinya setiap ada permasalahan langsung bertanya kepada Rasulullah. Kemudian di zaman Rasulullah itu masih berserakan penulisannya, ada di pelepah di kulit-kulit hewan, ada di daun-daun pintu begitu. Kemudian di masa Abu Bakar ini masih bentuk Al-Quran ya, belum ke ulumul Quran, masih bentuk Al-Quran. Di masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf Abu Bakar. Karena di zaman beliau banyak qurra, hafid yang terbunuh di perang. Kemudian pengumpulan itu disempurnakan di zaman Utsman bin Affan dengan sistem penulisan khusus yang dinama sistem Rasm Utsmani, itu penulisan khusus. Dan di zaman itu sudah mulai ditambah dengan penjelasan tafsir kata-katanya. Kemudian generasi berikutnya tafsir dipisahkan dari hadis, karena di zaman sahabat Utsman itu tafsir belum terpisah, tapi masih bagian dari hadis, jadi masih kumpulan riwayat-riwayat, belum berdiri sendiri. Baru kemudian tafsir dipisahkan dari hadis. Jadi kalau kita baca sekarang tafsir Ibnu Katsir, itu pun sumbernya juga hadis, tapi semua sudah terkumpul di buku tafsir begitu. Nah, kalau dulu belum. Kemudian setelah tafsir dipisahkan, mulai ada ulama yang menulis tema berkaitan dengan Al-Quran, singkatnya begitu. Pada abad ketiga, berarti tahun 200 Hijriah ke lebih, ada seorang yang bernama Ali Ibnul Madini, wafat tahun 234, menulis kitab Asbabun Nuzul. Ini udah mulai membahas tentang ilmu Al-Quran, Asbabun Nuzul. Ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis Nasikh Mansukh. Ini semua di zaman Nabi nggak ada, karena kalau sahabat pengen tahu langsung tanya Nabi, tanya sahabat begitu. Semakin kesini untuk menjaga ilmu itu harus ditulis, maka ada yang menulis. Kemudian pada abad keempat, tahun 300 lebih, Mas Destita, kalau tahun 311 itu abad ketiga atau abad keempat?
Ya. Kalau tahun 402 itu abad ke-4 atau abad ke-3 Mas Sodik? 402 itu abad ke-5. Jadi 1 sampai 100 itu dihitung abad ke-1. 101 sampai 200 dihitung abad ke-2. 201 sampai 300 dihitung abad ke-3. Jadi kalau lebih sedikit itu yang dihitung yang abad yang berikutnya. Pada abad ke-4 Abu Bakar As-Sijistani menulis Gharibul Quran, kata-kata yang gharib. Abu Bakar Muhammad bin Al-Qaim Al-Ambari menulis sab'atu ahruf. Nah, kemudian Ali bin Ibrahim bin Sa'ad yang populer dengan sebutannya Al-Hawfi, kecil banget ya, menulis kitab yang bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini langsung namanya begitu, Al-Burhan fi Ulumil Quran, terdiri dari 30 jilid. Tetapi hanya ditemukan sampai sekarang 15 jilid. Inilah kitab pertama yang secara khusus membahas cabang ilmu ini. Jadi kalau ditanya apa kitab Ulumul Quran yang pertama, namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Sa'ad. Beliau wafat pada tahun 330 Hijriah. Ini sudah dibentuk dalam satu buku begitu, bahkan berjilid-jilid, 30 jilid. Dan itu terus berlanjut. Abad ke-6 ada Abul Qasim bin Ar-Rahman As-Subaili membuat Mubhamatul Quran, jadi mengelompokkan ayat-ayat yang mubham. Ibnul Jauzi membuat Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Abad ke-7 ada Alamuddin As-Sakhawi menulis tentang ilmu qiraat. Kemudian ada Ibnu Abdissalam menulis tentang Majazul Quran. Abad ke-8 ada namanya Imam Badruddin Muhammad Ibnu Abdullah Az-Zarkashi. Maka nama Pak Kiai Gontor itu meniru dari nama seorang ulama. Ini namanya Al-Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi, hidup pada tahun 745 sampai 794 Hijriah. Berarti ini abad ke-8. Beliau menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Namanya sama persis dengan yang kitab yang pertama, yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Inilah kitab kedua yang disusun khusus untuk cabang ilmu ini, yaitu Ulumul Quran. Beliau membahas 47 tema Ulumul Quran, mulai dari Asbabun Nuzul, Munasabah, Makki Madani, Qiraat, sampai masalah adawat. 2 jilid tebal. Kalau ini hanya 2 jilid, bukan 30 jilid. 2 jilid tebal. Satu jilidnya 528 halaman, yang satunya 532 halaman. Ini sejarah munculnya namanya ilmu Ulumul Quran. Pada abad ke-9 muncul seorang ulama bernama Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang dikenal dengan Imam As-Suyuti. Pada abad ke-9 beliau menulis kitab At-Tahbir fi Ulumil Quran. Beliau membahas 102 masalah Ulumul Quran. Nah, tapi rupanya beliau belum puas, sehingga beliau menyusun kembali sebuah buku yang lebih mendalam dan sistematis pembahasannya. Diberi judul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau membahas 80 tema, dimulai dari Makki Madani, apa yang pertama turun sampai apa yang pertama turun, Asbabun Nuzul, Mu'jizat Al-Quran dan sebagainya. Sebanyak 4 jilid sedang. Begitu. Mas Galang, sekarang pindah sana. Kalau di situ ngobrol nanti. Atau Galang belakang situ, ya situ. Nulis tapi di situ. Baik. Setelah abad ke-9 itu mulai sepi. Para ulama sudah enggak menulis lagi.
Abad ke-10 nggak ada, 11 nggak ada, 12 nggak ada. Barulah abad ke-14 para ulama mulai lagi muncul gairah untuk menulis ulumul Quran. Dan ini banyak, ada terekam 20 orang. Dari 20 itu yang nomor 18 Manna' Khalil Qattan menulis kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ini kitab yang termasuk saya jadikan referensi di kajian pagi ini. Jadi kajian kita referensinya 2, Kuliah Ulumul Quran milik Ustadz Yunahar Ilyas, sama kitab Mabahis fi Ulumil Quran punyanya Syekh Manna' Khalil Qattan. Yang ini juga merupakan buku muqarrar yang dipelajari di PUTM Yogyakarta. Dari 20 itu ada Syekh Imam Muhammad Rashid Ridho yang menyusun kitab Tafsirul Quran Al-Hakim, yang terkenal pula dengan nama Tafsirul Manar. Tafsirul Manar. Ini yang dipelajari oleh Kiai Ahmad Dahlan.